Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan, kita sekarang sampai pada Aku Cinta Membaca. Ini adalah halaman 127 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist ini akan didapatkan pembahasan urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan membaca literasi yang pertama, listrik dan kesejahteraan masyarakat. Sulit bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas jika tidak didukung oleh ketersediaan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan. Pada sisi lain, terjadi krisis listrik di banyak daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi PLN untuk menyediakan listrik nasional secara memadai. Ada banyak kendala yang ditemukan dalam pembangunan sektor ketenaga listrikan di wilayah pedesaan di Indonesia. Salah satunya letak wilayah pedesaan yang sulit diakses kendaraan umum. Sebagai contohnya Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jerning, Kabupaten Aceh Timur. Faktanya, Desa Tampur Paloh yang terletak di pedalaman dengan penduduk 114 kepala keluarga dan berada di hulu sungai Tamiang itu belum menikmati listrik dari pihak manapun. Di desa tersebut masih banyak warga yang menggunakan lampu teplok. Beruntung bagi yang memiliki sedikit uang, mereka bisa membeli mesin genset. Sekitar 11 tahun di tengah kegalauan hidup tanpa listrik, pada Juni 2016, staf Pertamina EP Rantaufield datang ke Desa Tempur Paloh. Pihak Pertamina menawarkan aliran listrik yang bersumber dari pohon kedondong. Pohon tersebut bisa ditanam untuk batas pagar kebun warga yang tinggal di sepanjang pesisir Aceh. Berkat listrik dari pohon kedondong, kini warga Desa Tempur Paloh dapat menikmati keberadaan listrik. Rumah-rumah penduduk menjadi terang. Desa yang berjarak 512 km dari kota Banda Aceh telah tersambung listrik yang bersumber dari pohon kedondong. Spondias dulcis frost, buatan Naufal Razik, seorang siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lansa Aceh Timur. Naufal Razik adalah pemenang lomba teknologi tepat guna yang diselenggarakan Balai Pemberdayaan Masyarakat Aceh BPM Aceh. Inovasi energi hijau disambut baik Pertamina EP Rantaufield dalam program Corporate Social Responsibility CSA. Setelah melakukan kunjungan di Desa Tempur Paloh, tanpa menunggu lama, Pertamina mulai memasok sejumlah bibit kedondong ke pelabuhan sungai Desa Batu Sumbang. Pelabuhan kecil itu merupakan tempat bersandar perahu mesin yang siap mengangkut barang dan warga dari dan ke Tampur Paloh. Pohon kedondong yang sudah besar dibor dengan ukuran bulatan 1 inci. Ya. Dan kedalaman sekitar 14 cm untuk tempat besi tipis dan besi galvanis berlapis kain. Ujung kabel yang tersambung dengan ujung besi tersebut lalu disambungkan ke elektroda paralel yang dipasang dengan pola seri ke lubang elektroda lainnya. Elektroda adalah konduktor listrik. Arus listrik dialirkan buah kedondong ke alat penampung bernama inverter DC sebelum dikirimkan lampu ke lampu. Inverter DC atau DC adalah alat yang bisa mengubah arus DC ya searah. Kita kadang membacanya DC, kadang DC, kadang DC. Karena bahasa Indonesia DC gitu aja ya. Alat bisa mengubah arus DC searah menjadi AC, arus bolak-balik. Ya, direct current menjadi alternative current. Naufal Razik sangat bahagia karena penemuannya dapat membantu kegiatan sehari-hari warga Tampur Paloh. Penemuan listrik tersebut
menunjukkan bahwa Desa Tempur Paloh dalam proses membangun dan menuju sejahtera. Noval Rizik merasa penemuannya tersebut masih terus diuji coba dan masih perlu pengembangan. Daya listrik yang dihasilkan dari pohon kedondong sangat tergantung pada kadar asam pohon kedondong, kondisi alam, cuaca, dan pohon itu sendiri. Noval bertekad untuk mengembangkan temuannya. Ini merupakan kewajiban yang harus ia lakukan bagi masyarakat di desanya agar dapat menikmati energi listrik secara stabil. Sebenarnya tidak hanya listrik yang dibutuhkan oleh penduduk Desa Tempur Paloh dan sekitarnya. Mereka juga memerlukan sarana dan prasarana pendidikan dan air bersih. Kualitas pendidikan di Desa Tempur Paloh masih sangat rendah. Hampir seluruh penduduk desa tersebut masih gagap, bahkan hanya tertegun jika disodorkan sebuah bacaan. Penduduk Desa Tempur Paloh seakan belum merdeka dari kebodohan dan ketertinggalan sebagai bagian wilayah Indonesia. Semua penduduk Desa Tempur Paloh dan sekitarnya berhak mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Salah satu indikator suatu daerah dikatakan maju dapat dilihat dari ketersediaan energi listriknya. Listrik merupakan salah satu infrastruktur dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. Proses pembangunan suatu daerah menyangkut berbagai aspek, baik itu pembangunan di dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jika terjadi suatu masalah dalam bidang tersebut akan terganggu bidang lainnya. Desa Tempur Paloh salah satu contoh pedesaan dari beribu pedesaan di Indonesia yang belum mendapat aliran listrik. Kesejahteraan penduduk di desa terpencil seperti Desa Tempur Paloh jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, listrik berperan penting sebagai pendukung atau sarana infrastruktur yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran listrik untuk masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan, dan bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, taraf hidup masyarakat mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kondisi sosial ekonomi menunjang kualitas hidup dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu daerah. Suplai kebutuhan listrik mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di suatu daerah, membuat kualitas hidup manusia di daerah tersebut akan meningkat. Mari renungkan. Apakah tempat tinggalmu sudah ada listrik? Ada. Kalau di tempat Ali ya. Jika tempat tinggalmu belum ada, tuliskan harapanmu mengenai hadirnya listrik untuk tempat tinggalmu. Jika tempat tinggalmu sudah ada listrik, tuliskan manfaat listrik bagi tempat tinggalmu. Tuliskan hasil renunganmu dalam kolom berikut. Karena di Surabaya sudah ada listrik, manfaat listrik. Listrik sangat bermanfaat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Sangat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kita memiliki banyak peralatan yang membutuhkan listrik sebagai energinya. Kita memiliki banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik seperti lampu contohnya contoh lampu, kemudian ada komputer mungkin, kulkas, TV, HP, handphone, dan banyak lagi. Tanpa listrik, alat-alat ini nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Bacalah bacaan di atas, kemudian tuliskan judul dan isi bacaan di atas. Kita listrik dan kesejahteraan masyarakat. Listrik dan kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan
masyarakat. Nah, ini adalah judulnya. Ya, kemudian isinya, listrik adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa dijadikan indikator ya, kesejahteraan masyarakat. Apa yang sudah dilakukan Noval Rasik untuk membangun desa Tampur Paloh supaya sejahtera? Membuat inovasi atau penemuan ya, pembangkit listrik ya, dengan memanfaatkan sifat asam dari pohon kedondong. Ya, baterai itu di dalamnya juga ada asamnya ya. Baterai mobil itu ada asam sulfat. Tapi di sini asam yang digunakan adalah asam alami dari pohon kedondong. Mengapa kehadiran listrik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena banyak perangkat penunjang kehidupan yang menggunakan energi listrik ya, seperti lampu misalnya, HP misalnya, banyak ya peralatan yang kita pakai dan itu membutuhkan energi listrik. Sekarang literasi kedua, kesadaran dan kepedulian bayar pajak. Kesadaran membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Ya, tidak sedikit masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai upeti yang bersifat memberatkan. Mereka juga menganggap pembayaran pajak sulit, ribet, ya, menghitung sulit, membuat laporan. Nah, itu yang dirasakan masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa kesadaran setiap masyarakat membayar pajak sangat rendah. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita dituntut membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara. Membayar pajak harus dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai cerminan semangat gotong royong untuk kepentingan perekonomian nasional. Pemerintah berupaya agar masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Pemerintah memasang slogan dan reklame di beberapa tempat strategis. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Perhatikan iklan reklame berikut. Penuhi kewajiban perpajakan, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini atau hubungi 500-200 ya. www.pajak.go.id. Ya. Membayar pajak dan retribusi daerah. Ini di billboard ya. Ya. Ini adalah reklame-reklame untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Kedua reklame tersebut merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengingatkan kewajiban tentang membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pajak dan retribusi tersebut digunakan pemerintah untuk membangun bangsa. Berdasarkan kedua reklame tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara. Membayar pajak berarti mendukung pembangunan di Indonesia. Selain kewajiban, sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan berupa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan tempat ibadah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak akan dilakukan tanpa rasa terpaksa, ya,
Adanya kesadaran membayar pajak diharapkan Indonesia menuju sejahtera. Slogan lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Tidak hanya slogan yang ditampilkan di media, tapi bisa terwujud dan terlaksana. Pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan serta dikelola dengan jelas dan terbuka bagi kepentingan masyarakat. Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100%. Contohnya seandainya ada 50 juta belum bayar pajak, sedangkan yang lain sudah membayar pajak sesuai kewajibannya, tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Tingkat kesejahteraan, contohnya seandainya dari 50 juta, dari 50 juta belum bayar pajak, sedangkan yang lain sudah bayar pajak sesuai dengan kewajibannya, tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan meningkat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia juga akan meningkat dan merata. Karena pemerintah itu membangun itu uangnya dari pajak. Mari berkarya. Buatlah reklame sederhana berisi perintah atau ajakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Buatlah rancangan atau sketsa karya yang akan dibuat, kemudian sempurnakan sketsamu, buatlah karya reklame pada kolom berikut. Misalnya orang bijak taat membayar pajak. Orang bijak taat membayar pajak. Terus di sini ilustrasinya seorang yang bijak gitu ya. Oke, dan sedang membayar pajak di kantor pelayanan pembayaran pajak. Seperti itu bisa diilustrasikan dengan baik. Kata-katanya bisa seperti ini, orang bijak taat membayar pajak. Ini contohnya. Kita lanjutkan literasi berikutnya, literasi 3, melestarikan olahraga pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia, kita harus bangga itu. Hampir tiap daerah Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik dengan koreografis layaknya tarian. Dalam tiap gerakan terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri, seperti karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brasil, serta muay thai dari Thailand. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari pencak silat. Generasi muda banyak yang ingin belajar pencak silat. Bahkan sebagian dari mereka menekuni pencak silat sebagai olahraga yang menjanjikan untuk meraih prestasi. Mereka mengikuti berbagai lomba dan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah, pusat, maupun pihak swasta. Pelaksanaan lomba dan turnamen ini untuk menemukan generasi muda berprestasi di bidang pencak silat. Selain itu, untuk melestarikan keberadaan pencak silat di era globalisasi. Bukti nyata pelestarian pencak silat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Universitas Negeri Surakarta (UNS). Pada Jumat 19 Mei 2017, UNS dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menggelar kejuaraan nasional pencak silat tingkat SD atau MI di Gedung Olahraga Manahan. Lomba ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 19 sampai 21 Mei 2017. Jumlah peserta mencapai 907 yang berasal dari 133 kontingen. Sebagian peserta tampak sudah memasuki masa pubertas. Peserta laki-laki umumnya sudah memiliki jakun. Selain itu, beberapa peserta laki-laki memiliki suara besar dan berat, memiliki jerawat dan bau agak lebar. Tidak hanya peserta laki-laki, beberapa peserta perempuan pun sudah menunjukkan perubahan fisik dari anak-anak menuju tahap remaja. Beberapa peserta perempuan sudah memiliki pinggul dan berjerawat. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah mengalami fase pertumbuhan menjadi seorang
remaja. Lebih tepatnya perkembangan ya, bahasa perkembangan sebagai seorang remaja. Ya, perkembangan. Karena beda pertumbuhan dan perkembangan itu. Pada kejuaraan nasional pencaksilat tingkat SD atau MI, para peserta baik laki-laki maupun perempuan akan merebutkan juara 1, 2, dan 3 serta juara umum 1, 2, 3. Mereka juga akan memperebutkan pesilat terbaik putra dan putri. Lomba yang diselenggarakan di GOR Manahan ini termasuk dalam kategori tanding. Kejuaraan nasional pencaksilat tingkat SD atau MI dibuka oleh perwakilan Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan UNS Dr. Andes Agus Pratomo. Dalam acara pembukaan beliau berpesan jangan sampai pencaksilat Indonesia kalah dengan negara lain. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dr. Andes Radik Karyanto. Beliau sangat mengapresiasi penyelenggaraan lomba pencaksilat. Beliau berpesan kepada semua yang berada di gedung olahraga untuk melestarikan budaya pencaksilat. Olahraga pencaksilat perlu dilestarikan karena warisan budaya bangsa Indonesia. Pencaksilat memuat nilai-nilai karakter bangsa. Olahraga pencaksilat mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan sikap satria. Saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai luntur dalam diri generasi muda. Oleh sebab itu, kita harus mendorong agar pencaksilat terus tumbuh di Indonesia. Sebagai sebuah perwujudan karakter bangsa, tak heran apabila warisan budaya tersebut perlu dijaga, dirawat bersama. Olahraga pencaksilat merupakan sarana generasi muda menunjukkan etos kerja dan produktivitas kepada dunia luar. Selain itu, pencaksilat dapat menumbuhkan semangat berani berkompetisi dan bersaing bagi generasi muda. Inilah pendidikan karakter yang hendak ditanamkan pemerintah melalui pengembangan sumber daya manusianya. Sekolah atau dunia pendidikan memiliki peran dalam mendukung pelestarian pencaksilat. Pihak sekolah dapat melakukan penyaringan terhadap siswanya yang memiliki prestasi di bidang pencaksilat untuk mengikuti berbagai perlombaan. Selain sekolah, orang tua juga harus mendukung keberadaan olahraga pencaksilat sebagai olahraga prestasi. Pemerintah atau swasta sering menyelenggarakan pencarian calon atlet pencaksilat. Atlet tersebut akan dilatih untuk membela nama sekolah. Selanjutnya, pembinaan olahraga prestasi sekolah akan melahirkan atlet pembela nama daerah, nama bangsa dan negara. Sekolah dan orang tua harus mendukung siswa yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sebaiknya memberikan motivasi dan semangat agar siswa bisa menjadi generasi pencaksilat yang bisa mengharumkan nama bangsa. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia. Turut serta melestarikan pencaksilat di tingkat daerah, nasional, dan internasional merupakan wujud generasi muda telah turut membangun bangsa. Dengan melestarikan pencaksilat dan meraih prestasi akan menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Generasi muda yang menjadi pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia. Mari bercerita. Apakah di daerahmu ada olahraga pencaksilat? Ya, pencaksilat ini olahraga daerah ya. Biasanya tiap-tiap daerah itu ada perguruan pencaksilat. Jika daerahmu ada perguruan olahraga pencaksilat, amatilah gerakannya. Apakah gerakan olahraga pencaksilat di daerahmu sama dengan gerakan olahraga pencaksilat di daerah lain? Mungkin ada perbedaan ya, tapi ya kurang lebih hampir sama. Atau gerakan pencaksilat yang pernah kamu lihat. Jika di daerahmu tidak ada olahraga pencaksilat, tentu ada olahraga lain. Apa olahraga yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba amatilah olahraga di daerahmu. Lalu coba ceritakan di depan teman-temanmu. Kalau sepak bola di semua daerah pasti ada ya. Itu yang paling umum. Mari menuliskan, apakah kamu telah memasuki masa pubertas? Ya, bisa ya, bisa tidak ya. Kalian amati ciri-cirinya. Apakah kamu sering melakukan olahraga? Ya, apakah olahraga yang paling kamu sukai saat ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom di bawah ya. Ya. Di sini apakah kamu memasuki masa pubertas itu cocokkan dengan ciri-ciri yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya, video-video sebelumnya ya. Ini kalian jawab sendiri. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama literasi 4. Tarian adat Alor yang bermakna persatuan. Nah, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang jatuh pada Kamis 17 Agustus tahun 2017 diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Usia 72 tahun menandakan bangsa Indonesia sudah berkecukupan dan sejahtera. Itulah yang selalu menjadi harapan kita, termasuk warga masyarakat yang tinggal di Kampung Pelangi. Pada hari itu warga Kampung Pelangi bersama-sama mengikuti upacara pengibaran Sang Merah Putih. Dengan semangat dan penuh hikmah, seluruh warga ikut upacara bendera. Upacara peringatan tersebut diprakarsai oleh segenap pengurus RW dan seluruh warga Kampung Pelangi. Pelaksanaan upacara bendera tersebut merupakan bentuk tanggung jawab warga Kampung Pelangi sebagai warga negara Indonesia. Semua peserta upacara mengenakan pakaian merah putih, atasan merah, bawahan putih, serta memakai sepatu. Pakaian tersebut senada dengan warna bendera bangsa Indonesia. Pakaian merah putih menunjukkan semangat nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi warga Kampung Pelangi dan seluruh rakyat Indonesia adalah karunia Tuhan yang Maha Besar. Pada usia 72 tahun, bangsa Indonesia harus bersifat lebih dari dewasa. Masyarakat Indonesia harus lebih dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan, terutama SARA. Setelah upacara selesai, warga Kampung Pelangi saling berjabat tangan. Mereka berjabat tangan sambil berjawab Dirgahayu ke-72 Republik Indonesia. Semua tampak bahagia. Selanjutnya warga duduk di tepi lapangan sambil menonton penampilan anak-anak Kampung Pelangi. Anak-anak Kampung Pelangi terdiri atas laki-laki dan perempuan akan menampilkan tari lego-lego. Tari lego-lego adalah tarian tradisional dari masyarakat Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan oleh para penari pria dan wanita secara massal. Dalam tarian ini mereka menari dengan bergandengan tangan. Para penari membentuk formasi melingkar dengan mengelilingi mesbah. Tarian ini sering ditampilkan pada berbagai acara, baik acara adat, penyambutan tamu maupun acara pertunjukan. Kini tari lego-lego ditampilkan oleh anak-anak Kampung Pelangi saat memperingati Hari Kemerdekaan. Mereka menari bersama tanpa menonjolkan asal-usul suku, bangsa, agama, dan mata pencarian orang tua. Tari lego-lego memiliki makna mendalam. Tari lego-lego berisi ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat kepada Tuhan. Selain itu, tari lego-lego menggambarkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat yang terjalin erat melalui gerakan tarian. Hal tersebut terlihat dari para penari yang saling bergandengan. Rasa persatuan juga tampak pada para penari berkumpul menjadi satu untuk merayakan bersama tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan agama. Tarian ini ditampilkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negara bersama-sama. Bagi penduduk Pulau Alor, tari lego-lego menjadi identitas suku bangsa di pulau tersebut. Tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Pulau Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu. Mereka harus bersatu dalam membangun wilayah Pulau Alor. Salah satu dari warisan leluhur, tari lego-lego harus dilestarikan serta dijaga keberadaannya. Tarian ini tidak hanya dilakukan pada saat upacara adat, tetapi juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu dan festival budaya. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha dalam melestarikan dan memperkenalkan tari lego-lego kepada masyarakat luar. Penampilan tari lego-lego oleh anak-anak Kampung Pelangi membuktikan bahwa mereka turut melestarikan budaya daerah. Budaya daerah membuat nilai-nilai luhur yang pantas diteladani generasi muda. Melestarikan budaya daerah adalah salah satu kewajiban generasi muda agar budaya tersebut tidak punah. Selain melestarikan budaya daerah, warga Kampung Pelangi menikmati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa syukur. Apabila kita ingin menikmati karunia Tuhan berupa kemerdekaan, kita harus bekerja keras disertai rasa syukur pada Tuhan yang Maha Pencipta. Bentuk rasa syukur atas kemerdekaan dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif di lingkungan masing-masing. Mengisi kemerdekaan dengan kerja keras saja belumlah cukup. Kemerdekaan yang kita nikmati ini harus diisi dengan stabilitas, rasa aman, saling menghormati antar sesama. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan partisipasi aktif dari semua komponen bangsa. Kita harus selalu menjaga toleransi dalam keberagaman, dijauhkan dari konflik yang kecil, apalagi konflik besar yang membawa nama dan etnis tertentu. Ya,
Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Mari menari. Tarian apa yang pernah kamu peragakan? Terus terang kalau Pak Ali belum pernah, kalau kalian jawab ya. Bagaimana perasaanmu saat menari? Pasti menyenangkan ya. Apakah dengan menari kamu sudah melestarikan budaya bangsa? Iya. Ya, tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Ya, dengan menari, ya kita sudah ya mewujudkan ya, menari tarian daerah ya, tarian daerah, mewujudkan partisipasi kita dalam melestarikan budaya bangsa. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Pilihlah tarian yang paling dikuasai, berlatihlah memperagakan gerak-gerak tari dan menggabungkan dengan iringan bersama teman satu kelompok. Siapkan segala perlengkapannya, kemudian tampilkan di depan kelas. Lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Orang bijak bayar pajak. Nah, itu ya. Orang bijak taat bayar pajak. Kemudian kita masuk literasi kelima. Masyarakat sejahtera, tanggung jawab bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat berarti ya, menurut KBBI ya, sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sementara itu, sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, serta selamat atau terlepas dari segala ancaman gangguan. Masyarakat sejahtera berarti suatu tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Kondisi tersebut memungkinkan setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut ya, mereka menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sebagai manusia. Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah atau negara, pihak swasta, dan setiap warga negara Indonesia harus berperan aktif. Kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Berikut beberapa upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pertama, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai-nilai luhur budaya lokal. Penguatan ketahanan sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatnya jumlah sarana prasarana baik sosial maupun peribadatan. Usaha untuk memperkukuh ketahanan sosial dan budaya dapat dilakukan dengan memberi kebebasan berkembangnya organisasi dan lembaga masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Ketahanan sosial dan budaya yang baik akan membentuk tata kehidupan yang harmonis dengan sasaran berkurangnya jumlah konflik antar warga. Kedua, pengembangan kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kita harus mendukung masyarakat yang memiliki kemampuan menciptakan standar kehidupan yang layak melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri, dan pertambangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Dengan mengembangkan kreativitas terhadap pemanfaatan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan lebih baik. Ketiga, memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum, dan harmonis. Terwujudnya penegakan hukum secara adil dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah kasus tindak kejahatan dan berkurangnya angka gangguan keamanan.
meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam menegakkan hukum, pemerintah tetap menghormati HAM, tata hukum, dan nilai-nilai keutamaan budaya daerah atau hukum adat. Keempat, pengembangan program desa sehat. Program desa sehat adalah gerakan untuk menciptakan atau mewujudkan sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk gizi, mampu menerapkan pola hidup sehat dan bersih baik jasmani maupun rohani. Selain itu, program desa sehat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, rapi, dengan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidup baik diri sendiri maupun orang lain. Upaya mewujudkan desa sehat bukanlah kegiatan yang mudah. Untuk mewujudkan desa sehat, harus didukung berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, pendidikan, kebijakan daerah, hingga kesadaran masyarakat desa untuk mau mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan mereka, terutama kebiasaan sehari-hari masyarakat yang tidak sesuai dengan pola pikir, pola hidup bersih dan sehat. Aspek peningkatan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan melalui berbagai penyuluhan terkait permasalahan kesehatan yang biasanya timbul di masyarakat. Dengan adanya penyuluhan diharapkan akan memunculkan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup sehat di lingkungan tempat tinggalnya. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan latar belakang budaya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memelihara kebudayaan dengan baik dan turut serta dalam membangun. Selain itu, kita harus mampu hidup berdampingan secara damai dengan kelompok masyarakat lain. Pemerintah negara, baik pihak swasta dan warga negara, secara individu harus bekerja sama. Jika ketiga pilar dapat bekerja sama dengan baik, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terwujud. Ketiga pilar tersebut memiliki peran yang berbeda. Peran individu adalah meningkatkan ketakwaan, menaati aturan di masyarakat, serta menjaga kesehatan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada dirinya, tubuh, akal, dan usia. Agar tercukupi kebutuhannya, setiap laki-laki dewasa diwajibkan bekerja. Setiap orang wajib memperhatikan anggota keluarga dan kerabatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Peran pihak swasta adalah membantu mendukung mewujudkan impian masyarakat yang kreatif, inovatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dukungan dari pihak swasta berupa bantuan modal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil yang ingin maju. Sementara itu, peran negara sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan. Di samping individu dan pihak swasta, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diantaranya memberikan fasilitas kesehatan gratis, membebaskan biaya pendidikan, menetapkan kebijakan di dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta mengelola seluruh sumber daya alam milik negara untuk kepentingan umum. Mari bercerita. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu sudah sejahtera? Ya, coba ceritakan di depan teman-temanmu di kelas. Sebelum bercerita, tuliskan ceritamu mengenai masyarakat di sekitar tempat tinggalmu pada kolom berikut. Ya, Pak Ali ini tinggal di Surabaya dan secara umum ya di Surabaya sudah sejahtera. Ya, namun begitu masih ada ya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, kita lihat. Turut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia. Tidak hanya di bidang pendidikan, ya. Nah, ini saya atur dulu. Ya. Tidak hanya di bidang pendidikan, sebagai pelajar kamu dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang olahraga, kesenian daerah, musik, dan jurnalistik. Masih banyak bidang ilmu yang dapat ditekuni dan dapat membawa nama baik bangsa Indonesia. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Sebagai pelajar, kamu dapat melakukan beberapa sikap berikut. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam acara kenegaraan, contoh upacara bendera. Jika kamu telah berpartisipasi dalam acara kenegaraan, akan membuat kita mencintai dan menghargai negara kita sendiri. Yang kedua, menjadi pelajar yang teladan. Jika kamu menjadi seorang yang pintar, kita dapat mengikuti berbagai kejuaraan dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga kultur budaya bangsa. Kamu harus menyaring masuknya budaya barat yang masuk ke Indonesia.
Tanpa kita sadari kita mengalami penjajahan melalui media yang tidak langsung seperti musik, film, ya. Kita tidak jika kita tidak menyaring budaya barat tersebut, otomatis kita akan menyerap berbagai sifat, perilaku dan budaya barat tersebut yang lebih membahayakan. Kita mencampurkan budaya kita dengan mereka. Nomor 4, terutama budaya yang buruk ya, bukan budaya yang baik. Mereka juga punya budaya yang baik. Membela bangsa negara tercinta, negara Indonesia mengalami krisis di beberapa bidang seperti SARA dan penurunan kualitas hidup. Kita harus membantu negara untuk bangkit dari krisis SARA. Kita jangan menyalahkan segelintir orang, tetapi kita memiliki tanggung jawab terhadap segala peristiwa yang terjadi di Indonesia. Mari bercerita, apa bentuk tanggung jawabmu sebagai pelajar? Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ceritakan di depan teman-temanmu, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Ya, kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.